Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum materinya dimulai, semoga Anda berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sekarang kita akan belajar tentang riset in computing. Ya. Riset di computing. Jadi kalau sebelumnya mungkin Anda pernah belajar apa itu riset gitu ya, definisi riset, maka kali ini kita fokus ke riset di computing. Ya. Kalau computing berarti ya yang kaitannya dengan komputer gitu ya. Nah, kalau di Indonesia mungkin ada dua program studi yang paling banyak itu ada ya di Indonesia, banyak di kampus-kampus itu ada dua program studi yang terkait komputer nih, ada ilmu komputer dan sistem informasi. Biasanya paling banyak dua itu tuh. Yang lain mungkin ada, tapi dua itu yang paling banyak. Nah, kita akan belajar riset di dua program studi itu tuh seperti apa gitu ya. Atau lebih khusus lagi, kalau di ilmu komputer, karena di antara ilmu komputer dan sistem informasi yang paling banyak ya ilmu komputer juga. Gitu ya. Nah, saya review dulu sedikit. Apa itu riset? Ya, mungkin kalau di kuliah lain Anda pernah belajar riset itu definisinya apa gitu ya. Nah, saya coba ambil kembali. Ini saya ambil dari Vogue tahun 2005. Riset adalah, ya saya pakai pulpen dulu nih. Sebentar saya nyalain pulpen saya. Pakai warna merah. Oke. Riset adalah systematic investigation of a topic, dari suatu topik yang tujuannya uncovering new information, ya, mengungkapkan informasi yang baru, ya, lalu solving a problem, ya, mengatasi suatu masalah, atau interpreting relation, hubungan keterkaitan antara bagian-bagian topik gitu ya. Jadi menggali atau mendapatkan new informasi, atau mengatasi suatu masalah, atau menginterpretasi hubungan antar topik. Nah, ini menurut Vogue. Nah, lalu mungkin di definisi yang lain, ciri suatu riset, ya, ciri suatu riset itu dia harus punya atau itu ini kan, ini. Nah, apa itu cirinya? Sistematis. Jadi kata pertamanya sistematis. Jadi systematic investigation. Jadi dia tujuannya uncovering new information, iya. Solving a problem, iya. Interpreting relation, iya. Tapi tiga-tiganya ini harus secara sistematis. Makanya ciri dari suatu sistematis berarti harus ada langkah-langkah yang jelas. Ya, langkah pertama ngapain, langkah kedua ngapain, langkah ketiga ngapain gitu. Kalau kita gambar mungkin begini ya, atau flowchart atau apa. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Metodologi gitu kan. Metodologi. Ya, metodologi ya. Capek saya nulisnya. Nah, makanya biasanya kuliah-kuliah yang terkait riset itu nama lengkapnya jadi metodologi penelitian. Jadi sebuah riset cirinya ada metodologinya, ada langkah-langkahnya agar dia sistematis. Semua definisi kayak gini, ya. Pasti di buku apapun kalau udah definisinya riset, ada kata sistematisnya biasanya ya.
ya, atau sinonim dari sistematis. Nah, tapi tujuan riset banyak, ya. Ada uncovering new information, solving problem, interpreting relation. Ada mungkin di sumber lain definisinya forecasting new future gitu kan, memprediksi masa depan, ada risetnya gitu kan. Atau ada banyak ya. Atau describing aja ya. Describing fenomena gitu ya, macam-macam ya. Tergantung Anda pakai buku yang mana. Baik. Nah, sekarang itu definisi riset kita, ini review aja. Nah, sekarang kita lihat bahwa riset pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar. Mungkin ada cara pembagian yang lain, banyak mungkin ya. Tapi pada umumnya dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama ada basic research ya. Basic research. Yang kedua ada applied research. Sesuai namanya basic itu dasar, berarti riset dasar. Nah, umumnya lebih ke teori nih, riset ke yang urusannya ke teori-teori. Ya. Jadi biasanya tujuan utamanya, primary goal, tujuan utamanya adalah advancing knowledge. Jadi misalnya udah ada pengetahuan nih, udah ada pengetahuan tertentu, sudah banyak orang pakai pengetahuan itu, lalu Anda advancing, Anda perbaiki pengetahuannya, atau misalnya apa ya? Misalnya ada algoritma untuk sorting, mengurutkan gitu ya. Lalu Anda bikin penelitian, wah ini kayaknya algoritma ini bisa dibuat menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih cepat, atau kompleksitasnya jadi lebih baik. Kalau ngitung kompleksitas mungkin kalau Anda belajar ada di kuliah lain, mungkin analisis algoritma ada big O gitu ya, big O-nya jadi lebih baik atau apa. Jadi advancing knowledge. Ya. Dan theoretical understanding. Jadi memahami teori gitu ya. Atau mungkin memperbaiki teori. Jadi urusannya ke teori. Ya. Ya. Meningkatkan teori yang sudah ada gitu ya, rather than ya dibandingkan solving practical problem, dibandingkan dengan mengatasi masalah praktis. Jadi bukan itu tujuannya kalau basic research lebih ke teori. Jadi meningkatkan teori yang sudah ada, pengetahuan yang sudah ada, atau membuat teori baru gitu ya, lebih ke teori gitu ya, membuat algoritma baru, membuat rumus baru gitu ya, basic research seperti itu. Sedangkan kalau applied research, sesuai namanya applied ya. Applied. Berarti aplikasikan, berarti biasanya teori yang sudah ada diaplikasikan. Ya. Jadi applying, mengaplikasikan dari teori atau pengetahuan yang sudah ada to some specific problem, ke masalah yang lebih spesifik. Jadi misalnya udah ada nih algoritma untuk pencarian, atau ada misalnya udah ada rumus tertentu, ya tinggal diaplikasikan. Ya. Misalnya algoritma untuk mencari jarak terpendek, ya, sorting path problem misalnya. Nah, lalu Anda aplikasikan untuk dunia nyata, misalnya riset bagaimana agar pengantar kue di toko Anda menemukan rute tercepat. Anda gunakan tuh algoritma itu kan aplikasi, tinggal mengaplikasikannya saja. Gitu ya. Misalnya ada teori tentang bagaimana membangun sistem tertentu, lalu Anda aplikasikan, bikin sistemnya gitu ya. Jadi tinggal mengaplikasikan saja. Ya. Teori tentang CRM, Customer Relationship Management, Anda tinggal aplikasikan saja. Ya, applied research. Banyak gitu ya. Jadi ngerti bedanya ya, basic research dan applied research. Nah, kalau saya pernah dapat hibah riset nih dari Kemenristek tahun 2010, waktu itu saya dapat berapa? 250 juta atau apa. Di dokumennya itu, di panduan saya untuk melakukan riset itu, selain riset dasar ya, ada riset dasar nih yang ini, basic research, lalu ada riset terapan, itu ada kelanjutannya lagi.
ya, ada ini, yaitu apa namanya, lebih ke peningkatan kapasitas, ke difusi dan pemanfaatan iptek, ya. Lalu udah itu udah dimanfaatkan, ditingkatkan distribusi produksi. Jadi udah diterapkan, udah dicoba, diproduksi, lalu diperbaiki lagi gitu ya. Lebih tinggi lagi nih tingkatannya. Nah, jadi biasanya kalau riset terapan kalau sudah bisa diproduksi, itu udah makin ke bisnis itu skalanya. Jadi produk udah bisa jadi produk yang dijual ya. Bukan sekedar riset lagi mungkin. Nah, kalau riset dasar biasanya ini adalah basis, namanya juga dasar ya. Dasar supaya bisa diterapkan gitu ya. Nah, sekarang kita kan in computing. Ya. Nah, saya agak mundur ke belakang ke tahun 2005 nih, tahun 2005. Ada berbagai organisasi computing di Indonesia, di dunia. Ada berbagai organisasi computing di dunia. Mereka bikin yang namanya computing curricula, ya, CC, computing curricula. Kalau gampangnya itu kurikulum untuk dunia computing, ya. Itu ada organisasi ACM, ada cari aja AIS ini biasanya Information System, IEEE-ICS gitu ya. Komputer Science ini mereka membuat computing curricula tahun 2005. Di dokumennya mereka membagi 5 disiplin computing. Ada computer engineering, ada computer science, ada software engineering, ada information system, ada information technology. Nah, dari sekian ini saya fokusnya ke dua ini, computer science dan information system. Kenapa? Karena ini 2 program studi yang paling banyak ada di Indonesia ya. Yang lain mungkin ada, cuma computer engineering itu kan teknik komputer. Software engineering rekayasa perangkat lunak. Information technology, teknologi informasi mungkin ada. Cuma yang paling banyak ini populasinya ini computer science and information system. Ini jadi concern utama di kuliah kita sekarang, apalagi kalau pemirsanya ini di kampusnya ada 2 program studi ini kan akan menarik nih. Jadi bedanya apa sih? Di kampus saya ada ilmu komputer, ada sistem informasi juga, sama-sama urusannya komputer. Bedanya apa ya? Gitu kan gitu. Oke ya, kalau computer science itu kalau di dokumen surat edaran tentang nomenklatur yang baru dari, kalau nggak salah, dari Kemenristek itu ada namanya itu informatika. Jadi sinonimnya itu informatika. Jadi udah nggak ada lagi tuh namanya program studi teknik informatika, udah nggak ada lagi setahu saya. Jadi kalau dia program studinya aslinya namanya teknik informatika, jadi harus milih tuh apakah ingin berubah menjadi informatika saja, jadi kata tekniknya dibuang, atau diubah menjadi computer science, ya, menjadi ilmu komputer. Jadi di situ kita bisa anggap ya informatika ya samalah dengan computer science ya, serupa gitu ya, serupa. Jadi kalau Anda informatika berarti masuknya sini nih. Nah, kalau information system ya sistem informasi, ini gampang. Baik, kita lihat yang secara umum dulu nih. Dari 5 tadi, nah CE itu begini. Ya. Gambarnya. Kalau CS itu begini. Lihat dulu aja gambarnya, Pak. Ini apa? Nanti saya jelasin. Kalau IS itu begini. Kalau IT itu begini. Kalau SE itu software engineering begini. Ya kalau all computing ya area ilmu computing ya di sini. Kita lihat lebih detail yang 2 aja ya, CS dan IS. CS dulu. Jadi ini kalau kita gambarkan dalam bentuk seperti ini makin ke kanan, ya kalau di gambar ini, makin ke kanan itu makin applied. Makin ke kiri itu makin theoretical atau makin basic. Jadi ingat,
Secara umum, riset itu dibagi menjadi dua. Ada basic research, ada applied research. Nah, kita lihat riset-risetnya CS itu lebih ke, lihat, kalau ini kita ambil garis tengah aja. Lihat, lebih ke basic ya. Applied-nya ada, tapi sedikit. Nggak nyampe nyentuh ke kanan nih ya. Cuma paling segini aja kan. Ya, cuma segini aja. Gitu. Nah, kemudian ini makin ke atas, makin ke human atau organisasi. Makin ke bawah, makin ke hardware. Boleh saya bilang gitu, hardware. Nah, jadi ini makin di bawah tuh urusannya udah risetnya ke hardware nih. Ilmu-ilmu yang dipelajari juga lebih ke hardware. Sedangkan makin ke atas lebih ke human atau organisasi. Nah, CS sampai sini mungkin nggak nyampe ke organisasi banget dan nggak hardware juga. Hardware juga ada, mungkin sedikit aja nih kenanya, set gitu ya. Jadi lebih banyak berkutat di sini. Bicara apa? Bicara infrastruktur, ya. Bicara tentang metode, software metode dan teknologinya, algoritmanya dan lain-lain. Lalu aplikasinya, tapi aplikasinya juga lebih hanya sedikit juga. Ya. Kalau menyentuh ke ininya lebih enggak, lebih ke teori gitu, boleh saya bilang lebih ke teori dan lebih ke algoritma, konsep dan lain-lain, tapi belum ke penerapan langsung ke organisasi gitu ya. Karena kalau ini udah di atas nih, tidak ada nih ya. Gitu. Kalau kita bandingkan yang CE aja, CE itu apa? CE itu computer engineering atau teknik komputer. Lihat gambarnya begini areanya. Tadi makin ke bawah apa? Hardware ya. Iya, computer engineering atau bahasa Indonesianya teknik komputer ya, lebih ke hardware ya. Sangat hardware sekali. Mulai dari basic risetnya sampai ke applied-nya, hardware. Mungkin kalau bercandanya tuh nyolder gitu ya, nyolder. Tapi kalau CS tidak, ya. Kalau CS tidak ada, mungkin sedikit sekali ya menyentuh bicara hardware. Mungkin kalau bicara kuliah arsitektur komputer mungkin ada ya. Tapi itu. Nah, ini paham ya. Nah, sekarang kalau CS itu umumnya ya ilmu-ilmu atau pengetahuan yang dipelajari ya ini software and development fundamental, algoritma dan kompleksitasnya, rekayasa perangkat lunak, bahasa pemrograman ya. Discrete structure ini nanti urusannya ada matematika diskrit, lalu ada logika dan macam-macam, lalu ada sistem fundamental ya. Kemudian komputer arsitektur dan organization, itu arsitektur komputer dan organisasi komputer. Nah, capabilities ya, kemampuan ya, yang biasanya menjadi inti atau yang akan dimiliki oleh lulusan CS biasanya ya ini mendesain dan mengimplement perangkat lunak, membuat perangkat lunak, membuat solusi untuk mengatasi computing problem, mengoptimisasi programming solution ya. Jadi pemrograman teknik pemrograman baru atau apa ya, membuktikan teori-teori tertentu, membuat cara baru untuk menggunakan komputer ya, kebaruannya. Jadi ini biasanya dari CS ya. Nah, kalau AS gimana? Nah, kalau AS begini, perhatikan makin ke kiri makin basic, makin ke kanan makin applied. Nah, kalau kita ambil garis tengah aja di sini, maka kalau IS apa? Lihat di sini areanya kan, berarti lebih applied ya, applied riset dia. Kalau risetnya applied science. Kalau tadi CS lebih basic. Yang gampang sederhana kelihatannya gitu. Ada basicnya AS, ada juga. Cuma kalau kita lihat, ini kan tadi makin ke atas makin ke urusannya manusia atau organisasi, maka dia
risetnya atau pengetahuan yang dipelajari lebih ke bagaimana teori-teorinya di organisasi. Ini kan teori. Di organisasi bagaimana, termasuk penerapannya. Ya. Jadi bagaimana mungkin membangun sistem untuk menangkap pengetahuan di suatu organisasi, di suatu kantor. Ada teorinya, teori-teori misalnya knowledge management. Knowledge management. Ada teori-teorinya dipelajari, lalu dibuat penerapannya. Untuk menerapannya tentu bikin aplikasinya. Butuh metode pengembangan softwarenya, bahasa pemrogramannya. Dan tentu saja ada infrastruktur yang terlibat. Itu kalau saya ambil contoh knowledge management. Misalnya apalagi di IS tuh kadang ada namanya apa? IRP, Enterprise Resource Planning. Mungkin muncul juga teori-teorinya bahwa IRP itu mestinya terdiri ada fungsionalitas apa saja. Bagaimana cara dia terintegrasi? Apa bedanya dia dengan EAI, Enterprise Application Integration? Sama-sama kan menjembatani berbagai fungsi. Itu gimana? Teorinya ada, dipelajari juga di organisasi fokusnya. Lalu lalu tentu saja diterapkan kan? Untuk menerapkan ya butuh coding program gitu ya, butuh application teknologinya. Nah, metode-metode pengembangan softwarenya dan tentu saja ada infrastrukturnya supaya enterprise arsitekturnya berjalan gitu. Jadi lebih ke situ. Sama sekali nggak nyentuh hardware. Infrastruktur hanya sedikit, itu pun saat penerapan, teorinya nggak perlu. Tinggal pakai urus. Jadi bicaranya itu tinggal pakai. Untuk menerapin ERP ya udah harus ada yang seperti ini, udah gitu aja. Nggak dipelajari lagi, ini lagi harus apakah dia virtual mesin apa gimana ininya gimana, enggak gitu ya. Bahasa pemrograman pun tinggal pakai aja, terapin aja. Bahasa pemrograman yang sederhana misalnya PHP tinggal pakai aja nggak pelajari lagi harus gimana teori pemrogramannya apa, nggak perlu. Ya, hanya terapkan saja. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau Anda anak computer science dengan Anda anak sistem informasi udah ngerti nih bedanya. Jadi pola pikirnya pun udah beda mestinya. Kalau saya kadang gampangnya kalau anak IS tuh lebih ke bicara bagaimana penerapan teknologi komputer sebenarnya. Ya. Sedangkan kalau CS lebih ke basic teorinya, basic algoritmanya, basic pemrogramannya. Ya. Sebenarnya selain IS ada nih yang mirip juga IT. Ya. IT atau teknologi informasi. Kan mirip ya. Dia juga lebih ke applied. Cuma dia sama sekali nggak bicara teori-teori. Bahkan teori di organisasi pun dia nggak bicarakan lagi biasanya ya. Bicara pun hanya sedikit. Jadi misalnya bicara tentang teori-teori CRM lah gitu, dia tinggal pakai aja. Tinggal pilih software apa saja yang ada untuk CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Atau software-software untuk ERP apa saja, tinggal pakai aja. Dia nggak perlu bahas teori-teorinya. ERP yang bagus gimana, nggak perlu. Dia tinggal pakai aja gitu. Seperti itu. Ini lebih ini lagi, sangat applied lagi gitu ya. Nah, jadi knowledge area untuk IS biasanya akan dipelajari ini. Dasar-dasar sistem informasi, data dan information management, information system strategy, management and acquisition, enterprise arsitektur, desain dan analisis sistem, ya, infrastruktur teknologi informasi, manajemen proyek, manajemen risiko, macam-macam. Ya. Sehingga capabilities ya, core performance capabilities dari lulusan IS ya, atau orang-orang yang fokusnya di IS itu biasanya dia fokusnya ya improve organizational process, mengeksploitasi teknologi inovasi teknologinya tinggal dipakai ya, dieksploitasi, menentukan requirement ya, karena kan bicara tadi sistem analisis dan desain berarti udah memiliki kemampuan untuk membuat software requirement ya, arsitektur, mendesain arsitektur, enterprise arsitektur, lalu bagaimana mensecure data dan infrastruktur, lalu bagaimana manajemen risiko gitu ya, dan macam-macam.
Agak beda ya dibandingkan CS. Itu tahun 2005, tahun 2020 baru-baru ini udah keluar lagi tuh. Jadi pembagiannya bukan sekedar CE. Tadi CE sempat kita lihat. Oh ya, sempat kita lihat sedikit lah SE. Kalau SE gimana Pak? SE begini di tengah. Namanya juga SE, Software Engineering. Rekayasa perangkat lunak. Jadi lebih ke, kalau di tengah ini apa tadi? Di tengah itu software method. Jadi lebih ke pengembangan softwarenya. Baik teori ataupun applied-nya. Lebih ke sini dia. Baik, lanjut. Nah, tahun 2020 namanya udah macam-macam. Selain CE, ya, CE itu berarti ada teknik komputer gitu ya. Lalu SE, Software Engineering, lalu CS, Computer Science, lalu IS, Information System, lalu IT, Information Technology. Ada yang baru lagi nih. Ya, yang dua lagi kalau di dunia computing, yaitu DS, Data Science, dan CSEC, Cyber Security. Kalau ini lebih ke dunia teknis nih, EE, Teknik Elektro nih, Electrical Engineering. Tapi ini mungkin di luar computing kita. Cuma terlibat, kenapa? Karena menurut computing curricula, kalau dibagi-bagi ya, dasarnya computing itu ya ini. Ini dasarnya, bahwa pengetahuan tentang hardware dan software. Lalu ada teknologinya, ya. Dari dasar tersebut bisa dikembangkan teknologi-teknologi, platform-platformnya ini. Berarti ilmu-ilmu IT ini. Kemudian, aktivitas apa saja yang bisa dilakukan terkait itu kalau sudah teknologinya dikuasai atau dikembangkan, ya ada IS, ada data science. Dan menariknya cyber security ini melingkupi semuanya. Ya. Jadi udah makin jelimet lagi ya. Jadi saling berinteraksi di antara berbagai macam pembagian tadi, apa pendidikan computing tadi ya. Jadi kalau dia bilang kalau CE itu lebih ke hardware. Ya, karena dia hardware, karena komputer itu alat elektronik ya, berarti terkait juga dengan teknik elektro. Kalau software ini ada SE tentu saja dan CS. Gitu ya. Dan CE sedikit. Nah, kalau udah ke pemanfaatannya itu ada IS, DS itu data science ya. Ini data science, ini suatu ilmu baru ini. Hanya sedikit kayaknya di beberapa kampus yang sudah mengajarkan data science. Saya lihat di UI, saya pernah ngajar di UI, di UI ada data science gitu ya. Ada kuliah khusus data science gitu ya. Kemudian ada IT, ada CS dan cyber security atau lebih khususnya ini security ya, lebih umumnya security ini mencakup semuanya. How to secure all these computing entities gitu ya. Oke. Nah, itu Anda sudah tahu. Berarti kalau Anda sekarang yang nonton adalah anak computer science atau ilmu komputer, maka Anda harus tahu di mana riset Anda sebaiknya, kan gitu. Jadi di mana riset Anda sebaiknya? Ya. Kalau saya bilang computer science tadi di depan di video ini apa? Ya nama lainnya di beberapa kampus kita ada ya, nomenklaturnya itu penamaannya ada informatika. Ya kalau informatika berarti boleh dianggap computer science. Maka di mana risetnya baiknya? Kalau Anda anak IS yang nonton berarti di mana risetnya? Udah paham mestinya. Nah, di mana sih kita bisa mencari topik riset di pekerjaan? Jadi kalau ini yang nonton ada kelas karyawan di dunia kerja, kan salah satu tujuan riset tadi apa? Ya, solving a problem. Solving a problem. Jadi misalnya di dunia kerja Anda temukan suatu masalah, ya udah Anda riset bagaimana ya mengatasi masalah itu. Atau in a conference, pertemuan ilmiah, seminar-seminar, ya, webinar. Di situ ada pembicara ya yang menyampaikan sesuatu lalu dia kemukakan kayaknya ini perlu diteliti, ini bisa diteliti, ini memungkinkan diteliti. Ya udah, itu bisa jadi topik penelitian. Atau dari publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah tuh ada namanya jurnal ya, proceeding ya. Nanti Anda akan belajar proceeding ya gitu. Ya, jurnal ilmiah gitu ya, majalah ilmiah gitu ya.
Nah, kalau ini di dunia kerja ya silahkan, yang kerja silahkan cari. Conference ya untuk menghadiri sebuah conference ya kadang-kala perlu bayar dan lain-lain. Nah, yang paling mungkin yang bisa Anda lakukan di rumah itu ya baca scientific publication. Gitu ya. Akan Anda temukan banyak ide-ide riset dari sini, topik-topik riset. Secara umum begini yang lagi berkembang nih, ada data mining, keamanan informasi gitu ya. Data mining juga nanti terkait dengan bisnis intelligence. Kalau ini nanti ada data mining, data warehouse juga Anda bisa pelajari gitu ya. Ada riset-riset tentang itu. Riset-riset tentang keamanan informasi ada cyber security ya, macam-macam gitu ya. Kemudian ada expert system, sistem pakar, game development. Ini bukan sekedar permainan, untuk bikin game ada risetnya juga. Ada game teori, nanti ada serious game ya. Ada game gamification. Gamification itu membuat sesuatu seperti game. Kan inti game itu ada persaingan lalu melakukan sesuatu untuk mendapatkan reward, kan ada rewardnya, how to get a reward. Jadi dunia kerja digamifikasi sehingga para pegawai bisa semangat kerjanya supaya dapat reward, misalnya begitu. Itu ada teori-teorinya, ada riset-risetnya tentang itu, baca saja ya. Ada sistem pendukung keputusan, decision support system untuk mendukung keputusan organisasi. Ada IoT, ini lagi berkembang juga, Internet of Things ya, Internet of Things. Berarti ini Anda akan ada ilmu-ilmu network, ada network engineering ya, ada network administration ya. Kalau engineering kan berarti bagaimana membangun networknya, administration how to manage, to administrate the network, jaringan gitu ya. Lalu ini jadi ada karena IoT itu biasa sifatnya pervasif atau ubiquitous, jadi Anda akan belajar juga wireless computing gitu ya, macam-macam. Jadi banyak topik-topik riset. Anda cari aja. Selain yang saya daftarkan di sini banyak ya. Banyak yang bisa Anda cari ya, yang sedang berkembang saat ini banyak ya. Mungkin ada misalnya sosial media analisis gitu ya. Banyak. E-commerce, e-business gitu ya. Cuma yang saya daftarkan lebih ke CS nih. Kalau e-commerce, e-business itu lebih ke IS. E-commerce, e-business itu biasanya domainnya IS ya. Lalu ada e-government gitu ya, itu domainnya biasanya IS gitu ya. Macam-macam sebenarnya Anda bisa cari banyak hal di situ ya. Oke. Nah, di mana sih nyarinya? Kan tadi saya bilang nyari di publikasi ilmiah. Banyak tempat nyarinya, ya. Di Google, tapi bukan Google biasa ya, tapi Google Scholar. Kalau masuk Google Scholar gimana caranya? Yuk kita buka nih. Kalau masuk Google Scholar itu ya ketik aja Scholar gitu. scholar.google.com gitu ya. Seperti ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini, Google Scholar. Anda mau nyari apa misalnya? Mau nyari misalnya apa? Riset tentang apa yang menarik bagi Anda? Misalnya Pak, saya ingin tentang bagaimana melakukan riset keamanan informasi misalnya. Keamanan informasi gitu kan. Ya, Anda ingin lihat, adakah karya-karya ilmiah tentang itu? Ada tuh. Ya, pembuatan tata kelola keamanan informasi. Kalau udah PDF begini tinggal di-download nih, manajemen risiko keamanan informasi. Penilaian risiko keamanan informasi dengan metode apa gitu ya. Macam-macam nih, dengan COVID apa, dengan apa. Vulnerability. Atau Anda mau, Pak, saya kayaknya ingin tahu itu data mining gimana sih? Data mining gitu. Ini mungkin ya macam-macam gitu ya. Jadi bukan sekedar Google biasa ya, Google Scholar. Atau ada database indexing lainnya, ada ScienceDirect, IEEE Explorer, Sage, Springer, ProQuest, EBSCOhost. Tapi ini biasanya berbayar nih. Jadi kalau mau download bayar. Ketemu gitu terus bayar. Ya, coba IEEE.
Explorer. Ini biasanya cocok banget untuk anak computer science nih, IEEE Explorer nih. Ya. Oke. Mau cari apa kita nanti? Cari apa? Business intelligence misalnya. Ya. Saya cari business intelligence. Search. Ya. Nah, hasilnya gimana nih? Apa? A study on analysis user dataset using Hadoop. Wah, ini bisa nih di download nih. Ternyatanya. Ya. Tapi ini ada tanda kuncinya. Coba saya download, bisa nggak? Bisa nggak ya? Mestinya bisa biasanya. Kalau ada tanda PDF-nya. Tapi biasanya bayar. Bentar. Bisa nggak coba? Coba-coba aja ya. Adobe itu biasanya dipakai untuk harus sign in, ya harus bayar. Tapi ini biasanya bayar. Ya. Adobe itu salah satu pengolah untuk pengolahan data untuk data warehouse biasanya. Nah, Sage juga gitu nih bayar. Nah, kalau yang bayar-bayar ini kebetulan pemerintah kita ya dari pemerintah zaman sebelumnya itu udah baik banget. Ini udah diakomodasi di satu tempat. Namanya e-resources.perpusnas.go.id. Anda buka aja ini. Ya. Di sini. Nah, di sini. Ya. Anda daftar dulu jadi anggota ya. Daftar gitu kan. Nah, cara mendaftar ini Anda kirim email ke sini atau ini Anda klik saja daftar gitu ya. Kalau udah daftar itu enak. Ya. Kalau saya udah daftar, saya udah login, saya udah punya nomor anggota kan nanti tinggal nyari aja. Nah, nanti bisa nyari dimanapun nih. Ya. Science Direct tuh ada ya. Macam-macam tempat pencarian yang dikasih oleh Perpusnas. Jadi kalau saya lagi nyari apa tadi? Data mining misalnya. Cari gitu. Nah, itu hasilnya dari website Perpusnas bisa banyak gitu. Ya, jadi dia mengakumulasi dari berbagai macam database indexing tadi ya. Database. Sebentar. Lama sekali. Cukup lama ini. Ya, nanti ada hasil pencariannya banyak. Ya, mungkin nanti kita next video ya, kita bagaimana mencari di Perpusnas, termasuk trik-triknya ya. Bagaimana mencari yang berkualitas, yang berupa, kan kadang-kala ada yang berupa buku, ada yang berupa majalah, magazine gitu ya, ada yang berupa jurnal ilmiah, ada yang berupa proceeding seminar. Itu beda ya antara jurnal dengan proceeding. Nah, ini contohnya ini. Ya, ini hasilnya. Nah, ini full PDF ini lebih bisa di-download. Exploring student academic performance using data mining tool gitu ya. Ini hasilnya berupa e-book, berupa buku, bisa dibaca. Ini hasilnya berupa jurnal gitu ya. Macam-macam, ada yang berupa jurnal ya, ada yang berupa conference, banyak ya. Nah, ini ada jenis-jenisnya ya, conference, jurnal, lalu buku, lalu majalah, lalu banyak lainnya ya. Nah, nanti kita bagaimana ini hak paten dan macam-macam ya, bisa kita download gitu ya. Anda suka apa? Oh, ini data mining di Turki gimana mau baca gitu ya. Data mining untuk memahami understanding behavior gitu, perilaku mahasiswa gitu kan, gitu. Seperti itu. Ya, banyak ini.
Ini hasil pencariannya banyak sekali, 2 juta gitu ya. Nanti ada persempit, bagaimana mempersempitnya dan lain-lain, ini mungkin kita di materi video berikutnya gitu ya. Tapi ini contoh bahwa negara kita dari dulu udah baik banget, udah mengakumulasi ini semua dalam situs web Perpusnas. Tapi Anda harus daftar dulu ya, biasanya butuh KTP dan lain-lain. Anda ikuti saja panduan pendaftaran di sini. Ya, untuk panduan. Nah, oke. Di halaman depan tadi ya, ada di apa? Keanggotaan, kalau nggak salah keanggotaan. Kalau ini petunjuk ini, salah. Yang di depan tadi, keanggotaan.perpusnas, kalau nggak salah. Lihat aja di halaman depan Perpusnas ya, ada daftar dulu. Nah, ini lebih enak, kita nggak perlu bayar. Jadi yang gratis kalau saya di slide saya ini ada Google Scholar dan ini sebenarnya. Yang lain kebanyakan bayar dan alhamdulillahnya Perpusnas sudah sediakan ini. Baik, saya rasa sekian materi video ini. Bagaimana? Saya harap bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.